Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanda dengan NIM 2014121051. Di sini saya akan membuat tugas video 4 yaitu materi sholat sunnah dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Kurniawan ME. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang seputar sholat sunnah. Di sini sholat sunnah terbagi menjadi 3. Yang pertama sholat sunnah individu, yang kedua sholat sunnah jamaah, dan yang ketiga sholat sunnah tertentu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah individu. Di sini sholat sunnah individu terbagi menjadi 7. Yang pertama sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini dimaknai sebagai sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan bisa dilakukan kapan saja kecuali pada waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakan. Adapun waktu tertentu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak adalah yang pertama sesudah sholat subuh, yang kedua ketika matahari terbit hingga naiknya sepenggal, yang ketiga saat matahari tepat di puncak kepala sehingga mulai condong, yang keempat sesudah asar sampai matahari terbenam, dan yang terakhir ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Adapun niat dan tata cara mengerjakan sholat sunnah mutlak adalah dengan lafaz usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Selanjutnya sholat yang kedua adalah sholat sunnah wudhu. Setiap kali selesai berwudhu disunahkan untuk membaca doa wudhu bagaimana doa wudhu pada sebagian toharoh di atas. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaz niat sebagai berikut. Adapun lafaz sholat sunnah wudhu adalah usolli sunnatan wudhu rok'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya yang ketiga sholat sunnah individu yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan pembaca doa. Adapun niatnya adalah Allahumma ghfirli junubi wabta'li abwaba rahmatik. Kemudian sholat 2 rakaat adapun lafadznya seperti usolli sunnatan tahiyatul masjidi rok'ataini lillahi ta'ala. Dan sholat sunnah individu yang keempat adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu baik sebelum maupun sesudah. Sholat sunnah rawatib ini ada yang muakkad dan ada juga yang ghairu muakkad. Rawatib yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunnah biasa sehingga hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya sebelum atau sesudahnya. Adapun niatnya adalah di sini niatnya ada 2, namun salah satunya adalah usolli sunnatan rok'ataini qobliyah lillahi ta'ala. Sholat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qobliyah, jika dikerjakan sebelum sholat. Namun jika dikerjakan sesudah sholat dinamakan dengan ba'diyah. Adapun ketentuannya adalah yang pertama niatnya menurut bacaan sholatnya, yang kedua tidak dengan azan dan iqamat, yang ketiga dikerjakan tidak dengan berjamaah, dan yang keempat bacaan tidak dinyaringkan, hanya saja di dalam hati dan dibaca pelan. Yang kelima jika lebih dari 2 rakaat setiap
setiap 2 rakaat atau 1 kali salam. Sholat sunnah individu yang kelima adalah sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat ini dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya dan selalu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat taubat ini jumlahnya ada 2 rakaat atau 4 rakaat bahkan sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana sholat sunnah biasa, hanya saja niatnya, ayat dan doanya disesuaikan dengan materi dan isi sholat taubat. Adapun niat untuk sholat taubat adalah usolli sunnatan taubati rok'ataini. Jika kita menjadi imam, niatnya menjadi imaman. Jika kita menjadi makmum, niatnya menjadi makmum. Selanjutnya lillahi ta'ala. Selanjutnya dianjurkan untuk membaca istighfar dan dianjurkan pula untuk membaca istighfar yang induk sebanyak-banyaknya. Selanjutnya sholat sunnah individu yang keenam adalah sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat yang paling banyak kita dengar dan paling banyak kita ketahui. Sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar. Sering pula disebut dengan sholat al-lail, yaitu sholat malam. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Walaupun tidurnya sebentar, waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat sholat tahajud di sini ada 2 rakaat atau bisa 4 atau 6 serta sebanyak mungkin. Adapun tata cara untuk melaksanakan sholat tahajud ini adalah berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Yang kedua, jika sudah bangun, seperti berbaring-baring lebih dahulu atau mencuci muka kemudian membaca doa. Dan yang ketiga, mengambil wudhu seperti biasa, seperti sholat pada umumnya. Yang keempat, memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kumunut, kemudian boleh menambahkan sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun lafaz untuk niat sholat tahajud adalah usolli sunnatan tahajud rok'ataini lillahi ta'ala. Yang terakhir adalah membaca doa setelah sholat tahajud. Dan sholat sunnah individu yang terakhir adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu di pagi hari, yaitu mulai dari naiknya matahari setinggi tombak atau kira-kira sekitar jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum waktu zuhur masuk. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan dengan sekali salam. Adapun pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surah As-Sam. Surah As-Sam ini adalah surah yang wajib untuk dibaca sesuai dengan ketentuan bagi yang hafal. Dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah Ad-Duha. Selanjutnya adalah niat sholat duha, yaitu usolli sunnatan duha rok'ataini lillahi ta'ala. Dan yang terakhir adalah setelah selesai sholat lalu membaca doa sebagaimana yang ada pada doa tersebut. Yang kedua adalah sholat sunnah jamaah. Sholat sunnah jamaah ini terbagi menjadi 3, yaitu sholat sunnah tarawih dan witir. Yang kedua adalah sholat sunnah hajat.
Dan yang ketiga sholat sunat tasbih. Jadi di sini yang pertama yang akan dibahas adalah sholat tarawih dan witir. Apa sih itu sholat tarawih dan witir? Pada umumnya sholat tarawih itu dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya ini ada dua versi. Yang pertama itu ada dilakukan 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat sholat witir dengan sekali salam. Niat kedua sholat ini adalah niat sholat tarawih adalah usolli sunnatan tarawih rok'ata ini bila kita menjadi imam maka niatnya imaman lillahi ta'ala. Ketika kita jadi makmum jadi niatnya menjadi makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua lafaz niat sholat witir. Lafaz niat sholat witir ini adalah usolli sunatan witri rok'ata ini ketika kita menjadi imam menjadi imaman dan ketika menjadi makmuman lillahi ta'ala. Dan yang kedua adalah 20 rakaat sholat taraweh dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 rakaat sholat witir dengan 2 kali salam. Jadi totalnya adalah 23 dan niatnya adalah untuk sholat witir yang 2 rakaat usolli sunnatan witri rok'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua niat sholat witir untuk 1 rakaat sebagai penentu keganjilan dari sholat witir, yaitu usolli sunnatan witri rok'atan lillahi ta'ala. Yang kedua adalah sholat sunnah yang berjamaah adalah sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat ini pelaksanaannya dilaksanakan seperti sholat pada umumnya. Yang membedakan hanya saja dari niat dengan lafaz seperti usolli sunnatan hajat rok'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan membaca ayat tertentu seperti pada rakaat pertama harus membaca surah Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca ayat Al-Manar Rasul dan surah Al-Ikhlas. Pada sujud terakhir sebelum sholat membaca bacaan tasbih sebanyak 10 kali, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelahnya membaca sholawat sebanyak 10 kali, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang ketiga membaca doa sapu jagat sebanyak 10 kali, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang terakhir untuk sholat sunnah berjamaah adalah sholat tasbih. Sholat tasbih ini adalah sholat yang dilakukan setidaknya dalam sehari sekali atau seminggu sekali. Apabila tidak bisa seminggu sekali, setidaknya sebulan sekali. Apabila tidak bisa juga dalam sebulan sekali, setidaknya setahun sekali. Dan apabila tidak bisa juga dalam setahun sekali, setidaknya sekali dalam seumur hidup. Adapun lafaz sholat tasbih ini adalah usolli sunatan tasbih rok'ataini lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat tasbih ini dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada praktek sholat tasbih sama dengan sholat biasa, hanya saja yang merupakan kekhususannya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Tasbih yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun ayat yang dibaca setelah surah Al-Fatihah adalah yang pertama pada rakaat pertama surah At-Takasur, pada rakaat kedua surah Al-Asr,
Pada rakaat ketiga adalah surah Al-Kafirun, pada rakaat keempat adalah surah Al-Ikhlas. Dan distribusi bacaan tasbih pada setiap rakaat ada dua, yaitu versi pertama 15 kali sesudah Al-Fatihah dan surah, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk antara dua sujud, 10 kali ketika sujud kedua, dan 10 kali ketika duduk istirahat atau sebentar. Adapun versi kedua adalah 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah, 10 kali sesudah membaca surah, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud pertama, dan 10 kali ketika duduk antara dua sujud, dan yang terakhir 10 kali ketika sujud kedua. Adapun sholat tasbih ini dikerjakan pada siang hari, dianjurkan 4 rakaat 1 kali salam tanpa tahiyat awal, dan apabila malam hari dikerjakan 4 rakaat dengan setiap 2 kali salam 1 kali salam. Selanjutnya adalah yang ketiga, sholat sunnah tertentu. Di sini sholat sunnah tertentu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah sholat Id atau sholat hari raya. Di sini sholat hari raya terbagi menjadi dua macam, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Hukum sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan untuk berjamaah. Waktu mengerjakan sholat Id ini adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Adapun tata cara untuk sholat hari raya ini adalah yang pertama, sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, dan memakai wangi-wangian. Pada sholat Idul Fitri, sebelum berangkat disunahkan sarapan terlebih dahulu, sedangkan pada sholat Idul Adha disunahkan untuk tidak makan dan minum hingga selesai sholat. Yang kedua adalah mengerjakan sholat hari raya lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalkan seperti turun hujan. Yang ketiga, karena pada saat sholat Id tidak ada azan atau iqomat. Untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafaz Allahu Akbar jami'ah. Selanjutnya, yang keempat, setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada saf masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depannya. Yang kelima adalah imam dan makmum berniat mengerjakan sholat Idul Adha, sholat hari raya, yaitu dengan niat jika untuk imam usolli sunnatan Idul Fitri rokataini imaman lillahi ta'ala. Jika untuk makmum diubah imamannya menjadi makmuman. Untuk niat sholat Idul Adha, yaitu usolli sunatan Idul Adha rokataini, jika kita menjadi imam niatnya menjadi imaman, jika kita mengikuti makmum niatnya menjadi makmuman lillahi ta'ala. Yang keenam adalah setelah takbiratul ihram atau sebelum membaca Al-Fatihah, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih sebanyak 6 kali. Adapun pada rakaat kedua itu 5 takbir dan 4 tasbih, yaitu bacaan tasbihnya seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketujuh itu yang terakhir, tata cara terakhir, yaitu sholatnya dikerjakan seperti sholat sunnah seperti biasanya sampai mengucap salam. Selesai melakukan sholat, dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Isi khutbah antara dua mengenai zakat fitri atau Idul Fitri dan mengenai kurban pada Idul Adha yang dikhutbahkan sesuai dengan keadaan. Sholat sunnah tertentu yang kedua adalah sholat gerhana. Yang kedua adalah sholat sunnah gerhana, yaitu di dalamnya ada sholat sunnah gerhana matahari, kusuf dan bulan. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari, kusuf maupun gerhana bulan, kusuf. Sholat ini disunahkan bagi orang laki-laki dan perempuan, dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucap salam, imam terus khutbah.
Sedangkan apabila dikerjakan sendiri setelah selesai sholat tidak perlu khutbah. Cara untuk melakukan sholat gerhana ini adalah yang pertama takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Yang kedua, niat sholat sunnah gerhana matahari, yaitu seperti usolli sunnatan kusufi rok'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang ketiga, niat sholat gerhana. Yang selanjutnya adalah niat sholat gerhana bulan. Di sini seperti usolli sunnatan khusufi rok'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surah sari Al-Quran seperti dalam sholat biasa. Selanjutnya setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Quran. Setelah ruku, itidal, sujud dan seterusnya harus dalam sholat biasa. Yang terakhir adalah setelah selesai sholat lalu dilakukan khutbah. Khutbah ini bisa dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang yang lain. Isi khutbah atau nasihat sesuai dengan kepentingan itu seperti menganjurkan agar jamaah bertaubat dari kesalahannya, menyuruh beramal baik, bersedekah dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, sholat sunnah tertentu adalah sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah ini apa sih? Sholat sunnah istikharah ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seseorang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau sebaliknya. Atau jika seseorang dihadapkan kepada 2 pilihan atau lebih, mana yang harus dipilih. Jadi karena itu dia harus melakukan sholat sunnah istikharah. Adapun tata cara sholat sunnah istikharah ini adalah yang pertama sholat sunnah istikharah ini dikerjakan kapan saja, bisa siang maupun malam. Yang kedua dikerjakan sama dengan sholat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas atau boleh dibaca surah lain. Yang ketiga, niat sholat istikharah adalah usolli sunnatan istikharah rok'ataini lillahi ta'ala. Yang terakhir tata caranya adalah setelah sholat istikharah dianjurkan untuk membaca doa. Sholat sunnah tertentu yang keempat adalah sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah sholat sunnah untuk disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun cara untuk mengerjakan sholat istisqa ini adalah sebelum melaksanakan sholat sunnah istisqa, imam atau ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan mengusahakan berdamai bagi orang-orang yang bersengketa. Yang kedua, ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama supaya memerintahkan agar semua penduduk atau kaum dan keluar rumah di tanah lapang untuk mengerjakan sholat istisqa. Yang ketiga, setelah sampai di lapangan, langsung mengerjakan sholat sunnah istisqa 2 rakaat dengan cara berjamaah. Adapun lafaz untuk sholat sunnah istisqa ini adalah usolli sunnatan istiqo rok'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang kelima, tata caranya adalah setelah takbiratul ihram lalu membaca Al-Fatihah. Yang keenam, kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dan pada rakaat pertama dibaca surah Al-A'la. Sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghoshiyah. Bacaannya ini harus dibaca nyaring. Yang tata cara yang ketujuh adalah setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Yang kedelapan, khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Dengan lafadznya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Dilanjutkan dengan memberi nasihat agar para jemaah bertaubat dan beramal kebaikan. Tata cara untuk sholat ini yang terakhir adalah pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khutbah hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri.
dan yang kiri ke kanan. Sekian untuk tata cara dan penjelasan tentang sholat sunnah dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.